Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan ya apa yang sudah dimulai oleh Pastor Roni. Bagaimana kita akan belajar dari kisah para rasul. Yang judulnya atau temanya sepanjang bulan ini From the Upper Room, dari lantai atas. Tapi fokus hari ini adalah mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, sesuatu terjadi di upper room supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus. Baik. Kata upper room ini asalnya dari kisah para rasul 1 ya. Pada saat itu Yesus kan sudah mati, bangkit. Nah, sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata, saya ini pamit ya, saya pamit. Saya mau naik ke surga, ada slide-nya. Yesus mau naik ke surga dan dia berpesan, kamu jangan kemana-mana. Tinggallah di Yerusalem, nantikanlah janji Tuhan, karena nanti saya naik, tapi akan ada pribadi yang akan menyertai kamu. Nah, apa yang dilakukan murid-muridnya? Dikatakan di kisah para rasul 1, mereka bertindak ya. Setelah tiba di kota, habis mereka turun, Yesus naik, mereka turun dari Bukit Zaitun. Mereka naik ke lantai atas. Sesuatu terjadi di upper room, sesuatu terjadi di lantai atas. Sesuatu yang dahsyat menjamah mereka dan keluar dari tempat itu mereka tidak sama lagi. Orangnya sama, mereka masuk ke situ, mengalami hal luar biasa, mereka keluar luar biasa. Pastor ini sudah bagikan lidah-lidah api, ada angin, mereka merasakan jamahan Roh Kudus dan keluar dari tempat itu mereka tidak sama lagi. Kita lihat satu-satu ya. Petrus. Petrus itu seperti apa sih sebelum masuk upper room? Penakut, pengkhianat. Dia bukan mengkhianati di hadapan banyak orang loh, enggak. Cuma ditanya sama pembantu istilahnya ya di situ. Pembantu, pelayan dikatakan, hamba. Kamu kenal ya Yesus gitu. Kalau kita menyangkal Yesus Tuhan di situasi kondisi yang mungkin terancam bahaya, kamu penyembah Yesus ya? Mungkin kita bisa takut juga ya. Tapi ini cuma ditanya, kamu bersama-sama dia kan? Tahu nggak dia jawab, aku tidak kenal. Dari satu orang aja yang nanya ini, seorang hamba lagi. Aku nggak kenal. Wih, bayangkan, jahat sekali ya. Tapi masuk upper room, keluar dari situ. Dia berani berkhotbah, bukan di hadapan 1 orang, 2 orang, 3 orang, bukan. 3.000 orang. Dia menyatakan Yesus Tuhan, bertobatlah, dan mereka itu 3.000 orang bertobat. Dasar saya anak teknik, saya pengen tahu 3.000 itu seperti apa sih, saya cari. Bangunan yang menampung 3.000 orang itu seperti apa? Ini saudara. Bukan cuma banyak kalau orang Jawa bilang. Banyak loh, 3.000 itu kalau saya suruh khotbah segini oke, saya sudah bisa lolos. Tapi di hadapan 3.000 gemeter juga saya. Tapi Petrus dari yang penakut bisa khotbah di hadapan sebanyak itu orang. Dan mereka percaya, berarti dia gak pakai gagap, dia gak pakai enggak. Dia betul-betul berubah. Mengalami kuasa Roh Kudus. Thomas, itu termasuk kan? Tadi ada firmannya bilang, mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, seterusnya. Masuk ke situ. Siapa dia? Kalau zaman sekarang dia ateis. Kenapa? Kalau nggak bisa saya lihat, berarti bukan, tidak ada. Kan orang ateis begitu. Kalau saya nggak bisa lihat Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Saya nggak percaya. Kalau saya tidak lihat itu lubang, kalau saya nggak cucuk, saya nggak percaya. Coba, saudara nginjilin orang kayak gitu gimana? Kamu harus percaya Tuhan. Apa itu Tuhan? Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Dia penganut, lihat dulu baru percaya. Kalau kita kan nggak, harus percaya dulu baru kita melihat. Ini susah. Orang yang skeptis dibilang. Orang yang nggak ada itu, kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Masuk upper room,
keluar berubah. India mengenal Yesus karena karya Santo Thomas. Menurut tradisi gereja ya, Thomas yang memberitakan Injil sampai ke Asia, sampai ke India, mati martir bagi Yesus. Dari orang yang tidak percaya. Dahsyat perubahannya ya. Ini asik nih, Yakobus, Yohanes. Saudara kencangkan ikat pinggang, makanya baca Alkitab saudara tuh banyak loh di situ cerita orang-orang yang mirip dengan kita, Hopeng lah. Oh ternyata ada juga ya orang yang oportunis di situ, ada juga yang pengkhianat di situ, tapi mereka bisa berubah. Gak banyak yang tahu ya, Yakobus Yohanes ini jahat loh. Ada di Markus 11 kalau nggak salah, nanti saudara cek ya. Tapi baca aja Markus 10 sorry. Markus 10, ini Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya. Bayangkan dia lagi cerita. Saya nanti akan dikhianati. Saya akan dibunuh. Saya akan dianiaya. Saya akan diserahkan. Dia curhat, Yesus curhat sama salah satunya Yakobus sama Yohanes. Tahu mereka bilang apa? Kalau saudara curhat nih, saya didiagnosa penyakit kayaknya umur saya nggak panjang misalnya. Ke teman. Saudara harapannya apa dari teman? Aduh kasihan sekali ya, saya berdoa buat kamu ya. Ya kan? Tapi ini enggak. Tuhan Yesus bilang gitu, tahu mereka ngomong apa? Yesus, kalau gitu kerajaanmu nanti saya sebelah kiri ya. Yohanes sebelah kanan ya. Cilaka Bapak Ibu Saudara. Punya teman kayak gini. Bayangkan saudara cerita nih, saya kayaknya didiagnosa sebentar lagi akan bagaimana begitu ya. Terus teman saudara bilang, oh kalau gitu motormu buat aku ya. Kalau gitu mobilmu buat aku ya. Sertifikat mana sertifikat? Wow, baca Markus 10. Itu loh mereka. Mereka gak bahas itu Yesus mau disalibkan. Dia sama sekali gak mikirin itu. Langsung mereka bilang Tuhan. Habis Yesus cerita langsung mereka, bisa gak di kerajaan itu nanti? Berarti kan minta warisan orangnya belum mati. Saya kiri, Yohanes kanan. Bisa gak begitu? Wow, orang yang sangat matre. Orang yang sangat keduniawian. Orang yang tidak cinta Tuhan jelas. Tidak cinta Yesus sama sekali. Masuk upper room berubah. Yakobus menurut tradisi gereja dia menggantikan Petrus. Waktu Petrus sudah mau akan mati martir ya. Jadi dia serahkan itu. Kepemimpinan jadi setelah Yesus naik ke surga. Tadinya 12 rasul kan jadi 11. Karena Yudas Iskariot gak ada. 11 rasul itu dipimpin Petrus. Sampai akhirnya Petrus sudah harus berangkat. Dia serahkan kepada Yakobus. Jadi Yakobus yang memimpin rasul-rasul sampai hari matinya. Dia setia mati martir di Yerusalem. Bayangkan orang yang materialistis. Orang yang pikirannya duniawi. Orang yang mikirin warisan sebelum orangnya meninggal sudah direbut. Dia bisa berubah. Yohanes, dia yang menulis kitab Wahyu. Orang yang tadinya hanya mikirin duniawi, dia bisa berubah memikirkan surga. Memikirkan kekekalan. Memikirkan hal-hal di perkara-perkara di atas. Katakan sebelah kiri kananmu berubah. Orang-orang yang masuk upper room berubah karena mengalami kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Jadi bukan hanya para rasul. Kalau mereka berubah dan mereka mengalami mujizat, mereka bisa 15 bahasa. Coba hitung di Alkitab 15. Elam, Partia, Mesir, Yunani, Asia. Mereka bisa sekejap, itu kan mujizat. 15 bahasa saya hitung. Itu juga akan terjadi pada saudara. Menurut versi saudara, menurut kebutuhan mujizat saudara. Katakan bersama saya, mujizat masih terjadi. Mujizat bagian saudara. Saya baca ya. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bukan cuma kita, anak-anak kita.
Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Pernah satu kali, saya masih muda waktu itu, sekarang juga masih muda ya. Masih tapi waktu itu muda banget, 20-an, sekarang 25. Enggak bercanda, 20-an lah. Saya satu net group sama Pak Roni, tapi kita masih manggilnya abang karena dia belum suami saya. Makanya rajin ikut net group, pasti dapat jodoh. Kita masih ya net group sama-sama lah anak muda. Kita sementara net group, tiba-tiba salah satu anggota kerasukan. Wih, matanya balik, cewek ini. Anaknya yang punya rumah, saya nggak usah sebut namanya. Balik matanya, terus dia mulai ya kerasukan lah, menggelepar, dia ngomong nggak jelas. Untung ketua net grupnya Bang Roni bukan saya. Jadi kita semua anggota lihat, hah gimana nih Bang? Kita semua liatin dia. Tapi kuasa Roh Kudus masih bekerja. Waktu itu dia juga masih muda banget lah. Kita sepantaran beda 2 tahun. Dia bangun, dalam nama Yesus lihat mata saya katanya. Gak gitu sih ngomongnya keras ya. Dalam nama Yesus lihat mata saya, panggil namanya si ini, situ gitu. Lihat mata saya, lihat. Nah saudara kalau doain orang kesurupan harus lihat matanya. Karena firman Tuhan bilang mata adalah jendela tubuh ya. Jadi harus buka matanya, jangan dari jauh. Dalam nama Yesus keluar. Pegang dia, lihat matanya. Bang Roni ya bilang, dalam nama Yesus keluar kamu. Dalam nama Yesus langsung, bukan pingsan ya, lemas. Kita kasih minum langsung sadar. Woi, luar biasa, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Kisah nyata itu. Nah itu Bang Roni ya kan. Saya pikir, wih luar biasa sekali dia. Saya juga mau punya pengalaman kayak gitu. Satu hari saya akhirnya dapat pengalaman seperti itu. Kita ada KKR. KKR itu ya kebangunan rohani lah ya. Jadi banyak orang sakit gitu pada datang. Nah saya tugas aser. Setiap aser itu dia mendampingi orang sakit. Ada yang setengah budek gitu, maksudnya nggak bisa dengar. Ada yang datang, habis kecelakaan minta kesembuhan. Ada yang gatal-gatal sakitnya, ada yang sakit mata. Ada berbagai macam sakit lah. Pas giliran saya, datanglah ini ibu-ibu, saya nggak kenal. Saya tanya dari mana Bu? Dari Lombok katanya. Oh ya, akhirnya sebagai aser kita tugasnya tanya sakitnya apa. Dan kemudian nanti pada saat mendoakan kita doakan. Saya udah lihat nih teman-teman saya, lumayan ringan lah ya kasusnya. Terus saya tanya dia, sakit apa Bu? Oh saya tumor stadium 4. Hah? Kok saya dapat kasus begini? Waduh gak tanggung-tanggung Tuhan. Bu ya yang sakit mata gitu. Saya lihat kiri, lihat kanan. Bisa gak ya ditukar ini ya gitu. Tapi akhirnya dia cerita. Dia bilang gini, jadi di Lombok rumah sakit sudah menolak. Dia rujuk ke Sanglah. Oleh sebab itu dia datang juga ke KKR itu karena sedang di Bali. Waduh saya cuma Tuhan pakai hambamu. Pakai saya Tuhan. Pakai setiap kami. Akhirnya penantangan. Waktu itu yang pimpin Pastor Dedi. Ini bukan tentang orangnya ya, bukan tentang saya. Saya mau cerita bahwa semua orang dipakai Tuhan. Nanti kita belajar bagaimana. Kemudian Pastor Dedi bilang, semua di sini termasuk aser. Waktu itu kita dipasangkan kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok ya. Jadi pegang bagian yang sakit itu. Sebagai aser dia juga pegang. Kita doa ya Bu, kita sepakat. Di dalam jadi pemimpin KKR berdoa, kita juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus semua sakit penyakit pergi. Kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima tubuh yang baru yang sehat. Kita doa, kita sepakat, saya sepakat, kami semua satu ruangan semua berdoa. Tiba-tiba ibu itu buka mata, dia masih pegang gini, saya juga pegang. Kenapa Bu? Kayak ada yang lepas, kayak ada yang hilang. Loh apa itu ya? Saya nggak tahu, kayak ada yang lepas di sini bagian yang sakit. Oke, gimana rasanya? Seger. Tapi saya nggak berani komentar apapun saat itu ya. Saya nggak berani. Maksudnya papa saya kan dokter ya. Maksudnya kita tahu lah kalau tumor itu kan berat. Itu kasus berat, bukan kayak pilek minum obat bisa sembuh. Saya cuma pesan gini. Akhirnya KKR selesai, saya pesan begini, Bu. Cek ke dokter ya. Cek ke dokter. Apa? Tadi itu apa? Dia cek, saya minta alamat. Saya berkunjung ke rumahnya.
Gimana Bu, sudah ke dokter? Sudah. Wih, nangis dia. Dek, saya dinyatakan sembuh. Wow, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Kuasa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ada amin. Kita akan belajar bagaimana kuasa mujizat bisa terjadi ya. Mari Bapak Ibu saya sambut bangkit berdiri. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul, kalau kemarin Pastor Roni Kisah Para Rasul 2, sekarang kita Kisah Para Rasul 5 sampai 6. Agak panjang tapi saya persingkat sedikit. Saudara duluan mulai ya. 1, 2, 3 kita gantian. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kisah Para Rasul 6 ayat 7, silakan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Mereka di penjara bisa keluar tanpa gemboknya rusak lagi, tanpa penjaganya tahu. Kalau kita ngomong tentang mujizat ya Bapak Ibu Saudara, jangan salah tangkap ya. Kita ikut Yesus bukan karena mujizat. Tapi mujizat itu terjadi, pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya bagian pendaftaran nih ya, pendaftaran sekolah. Orang kalau daftar sekolah
mereka pasti dikasih seragam sebagai kelengkapan. Udah selesai daftar, saya bagian pendaftaran, ini seragamnya. Jangan salah ya, ini analogi aja ya. Orang bayar pendaftaran sekolah bukan untuk pakai seragam, betul? Gak ada orang yang setelah terima seragam, oke Bu, ini saja sudah cukup. Seragam sudah cukup, saya gak akan sekolah. Ini aja udah cukup. Gak ada. Terus dia bawa itu seragam sampai ke rumah dan dia gak pernah sekolah. Gak ada. Mereka memang niat mau sekolah. Jadi kalau sekolah otomatis dapat seragam. Tapi bukan berarti tujuan sekolah itu semata-mata seragam. Paham ya? Kita ikut Tuhan bukan hanya cari mujizat. Gak peduli Tuhan, gak pernah baca firman, gak taat firman Tuhan. Yang penting mujizat, yang penting mujizat. Salah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita pasti mengalami mujizat. Ada amin. Sama kayak anak sekolah, kalau sudah daftar ya pastilah dikasih seragam, kelengkapan supaya dia bisa sekolah. Mujizat adalah bagian saya dan saudara. Katakan sebelah kiri kananmu. Menarik ya, mujizat ya. Tapi jangan salah loh, kita nggak kejar mujizat. Kita cari Tuhan dan mujizat bagian kita. Lanjut cerita tadi ya. Sebelum lanjut cerita, poin pertama dulu biar nggak kelamaan. Oke, poin 1 supaya mengalami mujizat. Harus dengar firman Tuhan. Ya, dengar kata firman Tuhan. Nih, kata-kata dunia ini ngomong loh sama kita ya. Firman juga ngomong. Jelas sekali di Kisah Para Rasul tadi. 2 kubu. Saya sengaja bikin tabel. Ini 2 kubu nih. Semua ngomong. Kita mau ikut yang mana? Kalau saudara pilih firman Tuhan, mujizat bagian saudara. Ini ya, 2 kubu. Farisi yang iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Iri hati akan menstop saudara dari melayani Tuhan. Saudara lagi giat layani Tuhan, orang kemalah gak usah terlalu, itu fanatik. Oh, hati-hati dengan iri hati. Iri hati dari mana coba? Dari iblis. Bapaknya iri hati adalah iblis. Kenapa? Iblis begitu iri dengan manusia. Karena manusia bersalah, Tuhan mau mati buat manusia. Iblis salah, sekali salah, banish. Sekali salah, selama-lamanya kamu tidak saya ampuni. Iblis iri dong. Makanya iblis itu digerakkan oleh irinya, mau sebanyak mungkin saudara ikut dia. Sebanyak-banyaknya gimana caranya orang ini gak dekat sama Tuhan ya, karena iblis iri. Nah, hati-hati roh iri ya. Farisi digerakkan oleh iri hati bilang begini. Dia bukan bilang ya, malah justru sudah bertindak. Dia tangkap rasul-rasul, masukkan mereka ke dalam penjara. Tapi Tuhan bilang, pergi, berdiri di bait Allah. Beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak, ayat 20. Itu kata firman Tuhan. Ini habis ditangkap loh. Habis ditangkap, dimasukkan penjara. Malaikat bilang, sekarang bangun, bukan lari, masuk bait Allah. Beritakan firman. Farisi berkata, dengan keras kami melarang kamu. Sudah dilarang mengajar dalam nama itu. Tapi mereka masih nekat masuk pagi-pagi mengajar di bait Allah. Mengajar di situ. Wow. Kelihatan sekali ya, mereka posisinya jelas mau taat sama siapa ini. Sangat tertusuklah hati Farisi karena, dan bahkan mereka sekarang udah nyata nih, aku mau bunuh kamu. Tapi jawaban mereka, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Posisinya jelas, gak di tengah-tengah. Sampai lagi Farisi panggil rasul-rasul. Menyesah itu artinya dipukuli ya, dipukuli, digarap lah gitu ya. Dianiaya. Tapi mereka setiap hari lanjut mengajar di bait Allah. Bapak Ibu Saudara, gak ada posisi di tengah-tengah. Kita harus dengar, kita harus pilih kita mau dengar siapa. Maka mujizat akan terjadi. Ada amin. Posisi yang gak dapat apa-apa itu di tengah-tengah, hati-hati. Kalau saudara sekali sudah memutuskan ikut Tuhan, stay di situ. Jangan 2 kaki. Yakobus bilang begini, ada di Yakobus ya. Orang kita kalau di tengah-tengah gak jelas ini, dengar Tuhan apa dengar manusia, kita gak akan dapat apa-apa. Ibaratnya kaki, pijakannya 2,
kiri kanan, gak ada kekuatannya. Dijegal sedikit langsung jatuh. Harus firm, harus tahan di mana berdiri. Hujan deras, duh gimana ini? Kuduskan hari Tuhan, aduh gimana Tuhan? Jelas posisimu di mana. Siapa yang kau layani? Mujizat akan terjadi. Satu hari ada telepon. Belum lama lah, berapa bulan lalu ya. Kalau nggak salah tahun lalu kalau nggak salah ya. Ini kan belum 1 tahun. Kita dapat telepon. Pak tolong doakan kita Bu. Tolong. Ini dari luar negeri. Dari negara yang maju. Bukan negara terbelakang ya, negaranya maju. Suami istri ini di negara tersebut dinyatakan hamil, itu puji Tuhan, good, bagus, hamil. Tapi dokter dengan segala peralatan canggih, ini negara, bukan negara dunia ketiga ya, negara maju ini peralatannya canggih, 3D, apa segala macam. Dideteksi kalau dipelihara ini bayi, lahirnya akan cacat katanya. Waduh. Dalam hati kami deg-degan juga, Pak tolong doakan kami. Oke, tapi hanya melalui telepon. Gimana ini ya? Secara manusia saya takut. Kenapa? Kalau saya bilang kamu harus pertahankan misalnya. Kalau benar lahir cacat misalnya. Ini kata Bu Mita sih. Tahu gitu kan? Nah, akhirnya kita tanya imannya bagaimana? Kita mau pelihara anak ini. Kita percaya Tuhan bekerja. Tapi dokter semua dengan peralatan medis yang begitu maju. Bu, jangan dipertahankan, cacat. Wow, sulit. Saya nggak bisa ke sana, kita nggak bisa tumpang tangan, beda tadi ya. Yang dari Lombok kan tumpang tangan, pegang-pegang. Bu, percaya Bu ya, percaya ya. Ini nggak bisa, hanya modal telepon aja. Kita berdoa, oke, sepakat berdoa. Tuhan, kami percaya, kami minta anugerah Engkau Tuhan. Kami minta anak ini normal Tuhan, dia tidak salah apapun dosa salah kami Tuhan. Kalau ada kami minta ampun, kami minta petisi dari Engkau, kami berdoa, kami melayani Engkau. Kami orang yang takut akan Tuhan, kami menghormati Engkau. Tuhan kiranya anugerah-Mu turun. Dalam nama Tuhan Yesus tutup telepon. Saya deg-degan, Pastor Roni juga deg-degan. Apa yang akan terjadi? Beberapa lama kemudian melahirkanlah dia. Telepon berikutnya, deg-deg. Halo, gimana? Pak, lahir, sehat, sempurna, selamat. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau periksanya di dukun bayi ya, maksudnya cuma dipegang-pegang gitu, salah indikasi wajar. Tapi ini di negara maju loh. Mujizat masih bekerja. Katakan sebelah kiri kananmu, mujizat masih bekerja. Dengar kata firman Tuhan. Malam itu kita dengar sih Tuhan bilang doakan. Aku bilang Tuhan saya takut. Percaya saja. Saya pilih. Memang ada kata-kata dokter. Memang itu juga perlu kita hargai. Mereka sudah sekolah mahal-mahal. Tapi di atas segala dokter ada Tuhan. Ada amin. Mulai hari ini pilih percaya firman Tuhan. Nah pilih percaya firman Tuhan hati-hati loh ya. Pilih percaya firman Tuhan, jangan tebang pilih. Tahu tebang pilih? Kalau enak ya saya percaya. Kalau gak enak saya gak percaya. Kayaknya itu bagiannya Bu itu. Kayak itu bagiannya Pak ini. Semua firman Tuhan kita harus aminkan. Kadang-kadang gak enak. Pernah satu ketika saya sudah nabung nih, kita masih kontrak. Rumahnya kontrak. Ya nabung lah ya supaya nanti waktu mau kontrak itu selesai kita punya uang. Kita nabung. Saudara nanti bisa cek lah sama Pak Roni ya. Semuanya ini kisah nyata. Tapi waktu itu ada penantangan di Denpasar. Kita mau renovasi Denpasar. Waduh saya cash gak punya, artinya punya sih uang. Tapi kan itu untuk hidup kita sehari-hari. Yang saya punya ya tabungan itu. Tapi gimana ya. Nanti kalau pas saya kontrakan habis, saya mau pindah gimana. Sementara itu tabungan untuk kontrak. Tapi di situ jelas Tuhan bilang Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya ampun Tuhan, gimana ya berat loh Tuhan.
Akhirnya saya taat. Saya kosongin tuh tabungan. Saya datang, nih saya nabur buat renovasi. Tapi kan kosong tabungan. Dalam beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulan lagi mau. Secara pikiran lah ya, kalau kita nabung lagi nggak cukup, pasti nggak nyampe. Tapi saya mau percaya firman Tuhan. Setelah nabur, 1 bulan kemudian ada telepon. Bu, bisa nggak kerjain ini? Apa ada proyek begini? Wih, boleh, mau. Bisa DP-nya? Bisa. Begitu DP, wah kembali uang saya bisa untuk bayar kontrak rumah. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Mujizat bagian kita semua asal taat firman Tuhan. Gak cuma pas enaknya aja. Saya pasti diberkati, ya. Tapi waktu firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni, ya juga. Karena itu sama-sama firman. Pada saat kita bilang saya oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh, klaim yes. Tapi firman Tuhan juga bilang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan harus untuk kemuliaan Dia. Itu juga amin. Ya kan? Jangan tebang pilih. Setiap firman milik kita. Maka mujizat bagian saudara. Mari katakan kanan kirimu, mujizat bagian kamu. Ya. Yang kedua, fokus pada kehendak Allah. Nah tadi firman ya, firman kan secara umum. Tapi setiap kita punya kehendak Allah dalam hidupmu. Kehendak Allah secara umum jelas, penginjilan, pemuritan udah jelas itu amanat agung, jangan ditawar. Kalau misalnya saudara nanya sekarang ya, Bu Mita antara A sama B, mana yang saya pilih? Saya pasti tanya yang mana yang membuat kamu bisa memuridkan dan menginjili, pilih itu. Karena itu sudah jelas tertulis itu kehendak Allah. Kehendak Allah apalagi? Buah-buah roh kehendak Allah. Kasih sukacita, damai sejahtera. Itu semua buah roh itu pasti kehendak Allah. Begitu orang bilang cerai, enggak. Kehendak Allah setia. Marah, enggak. Kehendak Allah damai sejahtera. Pelit, enggak. Kehendak Allah kemurahan. Ayo emosi-emosi, enggak. Kehendak Allah kesabaran. Ya kan? Jelas. Kehendak Allah jangan dilawan. Dan kalau kita setia pada kehendak Allah, mujizat pasti terjadi. Ada amin. Coba saudara tanya dalam hati, apa ya kehendak Allah dalam hidupku? Karena percuma, terus terang ya, percuma melawan kehendak Allah. Kehendak Allah pasti terjadi. Coba Kisah Para Rasul 6 tadi, yang terakhir, ayat 7. Fokus pada kehendak Allah ya. Mereka sudah disiksa nih, mereka sudah dilarang membagikan Injil, mereka sudah disesa, sudah mengalami berbagai larangan, mau ditangkap segala macam. Ini hasilnya tetap, apa katakan? Yuk 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau sudah kehendak Allah gak ada yang bisa lawan. Percuma, sama kayak Yunus tadi, thank you ya Miss Flora. Firmannya bagus Yunus. Percuma mau lari kemana, balik lagi. Di tengah-tengah Kisah Para Rasul 5, tadi saya belum baca karena itu kepanjangan, nanti saudara capek berdiri, nanti saudara baca sendiri ya. Setelah ini saudara baca sendiri. Di tengah-tengah Kisah Para Rasul 5, ada nasihat dari Gamaliel namanya. Nasihatnya bagus sekali, kita baca ya. Jadi dia orang Farisi, Gamaliel. Dia bilang begini, ya ada seorang Farisi dari Mahkamah Agama, pas mereka lagi ribut ini mau menangkap Petrus, Yakobus, mau menangkap rasul-rasul, bangkitlah Imam Gamaliel bilang begini, hati-hati kamu, hati-hatinya kepada teman-temannya orang imam-imam, kamu hati-hati ya, karena pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Lanjut. Karena dulu ada Teudas namanya, dibilang begitu, yaitu di sejarah Yahudi ya. Yang mengaku istimewa, memberontak segala macam. Waktu kita bunuh Teudas, ya, waktu dia dibunuh pengikutnya cerai-berai. Itu mereka alami. Bangkitlah Yudas, dibilang. Itu saya singkat-singkat ya, dari Galilea. Waktu kita bunuh Yudas,
pengikutnya cerai-berai juga. Tetapi dia bilang begini, lanjut. Kalau sama orang-orang ini hati-hati. Intinya ya, saudara baca sendiri. Karena kalau ini dari Tuhan, dibilang, kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Kalau sudah kehendak Tuhan, bagus sekali nasihatnya. Gak usah kangen kau, gak usah kesana. Kalau sudah kehendak Tuhan pasti jadi. Jangan lawan, ikut kehendak Tuhan. Kenali kehendak Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya kehendak Tuhan. Salah satu contoh ya, James Hudson Taylor. Nah ini yang sekolah teologi pasti tahu. Dia pionir penginjilan di Cina. James Hudson Taylor. Lahir tahun 1832. Waktu dia mau dilahirkan, bapaknya bilang begini. Kalau anak ini laki-laki Tuhan, dan gak tahu ya waktu itu kan gak bisa USG. Kalau anak ini laki-laki, saya serahkan dia untuk melayani engkau di Cina. Bapaknya bilang begitu. Dan lahirlah dia laki-laki. Jadi dari kecil dia sudah tahu kehendak Tuhan. Saya akan ke Cina, saya akan jadi misionaris, saya pasti berangkat. Apakah langsung? Tidak. Banyak tantangan ya. Tapi dia persiapkan diri. Salah satu contoh dia tidak persepuluhan. Aduh kalau cuma 10% mana cukup untuk pekerjaan Tuhan. 2/3 penghasilan saya harus untuk Tuhan. Karena dia bayangkan nanti kan saya ini mau berangkat bayar 1/10 gak cukup lah membiayai saya ke Cina. Jadi dia selalu kasih ke rumah Tuhan 2/3 dari gajinya. Itu dia belum full time. Dia mempersiapkan diri karena dia tahu ini kehendak Tuhan. Saya harus ke sana. Dia belajar, apa yang dia pelajari dia juga persiapkan. Dia belajar Ibrani, Yunani, gak ditulis di situ tapi dia belajar juga bahasa Cina. Dan salah satunya dia juga belajar ilmu medis. Teman-teman kita yang di medis itu luar biasa loh. Mereka bisa masuk penginjilan melalui karya yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, dia persiapkan dirinya dengan baik tuh ya. Medisin, dia berusaha gimana cara nanti berangkat, aku sambil penginjilan sambil berkarya. Akhirnya jatuh cinta lah dia. Saya gak ketemu fotonya karena sudah masa lalu ya. Dia jatuh cinta sampai tunangan. Dia berdoa, Tuhan biarlah pasanganku, calonku ini, tunanganku ini terbuka akan kehendak Allah untuk saya ke Cina. Sebaliknya pasangannya doanya beda, calonnya. Tuhan saya berdoa supaya Hudson Taylor dibangunkan dari mimpinya yang mustahil. Dua ini berbeda sekali. Satu dia tahu kehendak Tuhan. Satunya enggak. Bukan seperti itu. Ngapain ke Cina, kita sudah enak di sini, kita bisa kok melayani Tuhan di sini. Tapi dia fokus pada kehendak Tuhan. Walaupun sudah tunangan, putuslah mereka. Aduh, sakit hati ya, nggak kok susah ya. Dan itu bukan cuma sekali. Bangun hubungan lagi dengan orang lain, sama. Gak banyak, gak ada. Mungkin menurut saya pada waktu itu ya susah sekali mencari orang mau dibawa ke Cina. Siapa yang mau? Bertunangan lagi untuk kedua kalinya, putus lagi. Gak jadi. Tapi dia fokus kehendak Tuhan. Saya mau fokus kehendak Tuhan. Sampai di Cina, tantangan lagi. Berangkatlah dia umur 24 tahun kalau gak salah, nanti saudara baca sendiri ya. 24 tahun dia berangkat ke Cina, masih muda sekali. Sampai di sana dia bukannya bisa penginjilan, malah dilihat sebagai makhluk alien. Karena penampilannya tuh beda banget, ya pasti beda lah ya dengan orang Cina. Akhirnya dia memutuskan, karena ini kehendak Allah, gak ada batasan. Saya harus merubah penampilan saya. Jadi dia terkenal sebagai misionaris yang mengubah penampilannya
menjadi seperti orang Cina. Sampai ngecat rambutnya juga. Sampai mau buta gara-gara obat catnya itu kena mata. Terus dia fokus kehendak Allah, kehendak Allah. Sampai akhirnya dia menemukan seseorang yang satu visi dengan kehendak Allah. Namanya Mary. Menikahlah mereka. Wow, boleh beri tepuk tangan biar kita terhibur sedikit ya. Akhirnya menikah juga dia. Dan bukan langsung oke. Yang orang tuanya kaget. Hah, kamu mau menikah sama penampilannya kayak badut begini? Ya pastilah. Ya 2 kali dia sudah gagal tunangan. Akhirnya samain. Tapi orang tuanya awalnya gak setuju. Dia waktu pakai baju Cina itu, waktu pakai atribut itu diketawain orang-orang. Diketawain teman-teman yang gak, kehendak Allah harus terjadi. Apakah hidup baik-baik saja? Enggak. Akhirnya berdua mereka buka klinik di Cina sambil melayani. Tapi satu lain hal, di stop. Jadi lembaga yang mengutus mereka itu tidak lagi memberikan keuangan. Akhirnya kliniknya tutup. Dan mereka harus pulang kembali ke Yorkshire, itu asalnya ya. Disitulah dia terpukul. 6 tahun, bukan 6 bulan ya, 6 tahun harus pergi meninggalkan ladang misi. Dia berpikir, Tuhan gimana ini? Tapi dana gak ada. Yang support kami sudah gak support lagi. Tuhan bilang sama dia, kamu harus bikin misi sendiri. Maksudnya kamu harus bikin organisasi misi sendiri. Aduh. Nah, dia cerita dalam salah satu bukunya. Yang bikin saya berat ini ya, bukan mengenai pertanggungjawaban uang. Tapi kalau saya bikin organisasi misi, yang berat adalah pertanggungjawaban nyawa orang-orang misionaris itu yang saya kirim. Mereka masih muda, mereka masih penuh dengan pengharapan. Saya kirim mereka ke daerah yang buas, bisa dibunuh, bisa kekurangan, bisa kelaparan. Jadi hatinya itu gak tega. Tuhan sudah bilang kamu harus bikin badan misimu sendiri. Saya gak sanggup Tuhan. Saya gak sanggup memikirkan responsibility sending itu loh. Bahkan orang yang mau misi itu bukan cuma laki-laki, wanita juga masih muda. Ini gimana Tuhan, saya gak sanggup. Akhirnya dalam salah satu bukunya dia tulis, saya menyerah pada kehendak Tuhan. Tuhan bilang kamu taat aja. Kalau itu sudah kehendakku pasti terjadi. Akhirnya dia taat. Ya deh Tuhan, saya gak mau terlalu berpikir panjang. Pokoknya saya mau taat. Akhirnya dibangunlah ini. China Inland Mission. 1866. Saudara mau tahu? Sampai hari ini dia masih berdiri organisasi itu. Dan masih mengirim misionaris ke Cina. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Karena keputusan satu orang, Cina ini sekarang ya, di tahun sekarang ini sudah hampir mencapai 300 juta orang Kristen di Cina. Dan kalau trennya seperti itu 2040 mereka akan mencapai 600 juta. Bayangkan karena keputusan dia mau fokus kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan jangan dilawan. Masuk ke dalam kehendak Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Saya tidak tahu apa yang saudara doakan saat ini. Setiap kita punya panggilan. Hari ini firman Tuhan berkata mujizat itu masih bekerja. Dan mujizat itu pasti saudara alami. Karena kita mengikut Tuhan, ada amin. Putuskan untuk apa tadi? Percaya firman Tuhan. Dan fokus pada kehendak Tuhan.